Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wayu Putri, nomor BP 19101152610669, Sistem Informasi 15, dosen pembimbing Sofika Enggari Eskom Mkom, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang perencanaan sistem informasi pengelolaan usaha keripik singkong di Nagari Kapalokoto. Pada zaman modern sekarang ini, banyak hal yang dapat dilakukan dengan sangat mudah dan sederhana tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga. Kembangan teknologi semakin hari semakin maju dan pesat. Di zaman sekarang, banyak orang menggunakan teknologi dalam kehidupannya, baik itu untuk kehidupan pribadi maupun kelompok. Salah satunya yaitu pemanfaatan komputer dan aplikasi yang digunakan. Banyak usaha-usaha rumahan yang ada di daerah-daerah yang dimana memiliki mutu dan kualitas yang baik serta bagus, tetapi belum terpasarkan dengan baik, dikarenakan kurang adanya fasilitas atau pengetahuan yang memadai. Di daerah saya yang bernama Nagari Kapalokoto, banyak warganya yang membuat keripik berbahan dasar singkong atau ubi kayu. Produksi keripik ini masih menggunakan cara tradisional dan masih dipasarkan secara manual dari produsen ke konsumen. Maka dari itu, dengan melihat realita yang ada di daerah saya memiliki sebuah pemikiran tentang bagaimana mengangkat produk usaha rumahan tersebut dapat bersaing dengan produk nasional maupun produk luar negeri. Hal tersebut dapat terwujud apabila kita dapat menggunakan teknologi informasi dengan baik dan menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu usaha-usaha rumahan untuk lebih berkembang lagi dan dapat bersaing serta bisa mengangkat perekonomian daerah tersebut. Cara yang pertama yaitu membuat keripik singkong dapat disukai semua kalangan. Keripik singkong merupakan makanan yang terbuat dari singkong yang diiris tipis kemudian digoreng menggunakan minyak goreng, atau bisa juga menjadi bahan tambahan untuk membuat kerupuk yang ada campuran tepungnya. Rasa keripik singkong biasanya asin dengan aroma bawang yang gurih. Usaha-usaha rumahan keripik singkong pun harus dapat bersaing dengan membuat dan menghadirkan berbagai varian rasa yang baru agar dapat bersaing dengan produk buatan pabrik. Sebaiknya kita melakukan survei terlebih dahulu tentang produk keripik singkong yang beredar di pasar. Lalu pilihlah rasa atau bentuk yang belum banyak dijual di pasaran guna mengurangi tingkat persaingan. Namun, pilihan rasa dan bentuk tersebut harus disesuaikan dengan target pasar atau selera konsumen. Hal ini dapat membuat kemajuan produk keripik singkong rumahan memiliki jati diri sendiri di pandangan masyarakat Indonesia dan dapat dirasakan serta disukai oleh semua kalangan. Yang kedua, strategi pemasaran usaha keripik singkong. Pemasaran adalah bagian yang terpenting bagi suatu produk untuk mendekatkan dan mengenalkan produk kepada konsumen. Jika pemasaran dilakukan secara terus-menerus dan menggunakan strategi yang tepat, maka konsumen akan terus-menerus mengkonsumsi produk tersebut. Terkadang usaha-usaha rumahan yang ada di daerah ini kurang menyadari arti pentingnya pemasaran produk keripik singkong. Padahal di satu sisi, usaha keripik singkong ini dapat membantu menambah penghasilan. Maka dari itu, usaha keripik singkong di Nagari Kapalokoto harus membuat target kemana saja pasar atau tujuan pemasaran yang dicapai. Karena akan membuat keripik singkong banyak dikenal masyarakat dan dapat membuat penghasilan usaha bertambah. Ada beberapa langkah yang harus diambil dalam melakukan pemasaran yang baik, antara lain, yang pertama, memberikan informasi mengenai kelebihan dari produk keripik singkong kita. Yang kedua, menciptakan merek produk untuk memberitahukan kepada konsumen. Yang ketiga, meningkatkan penjualan keripik singkong perlahan-lahan. Di dalam sebuah usaha atau organisasi tentunya harus memiliki struktur organisasi yang baik serta dapat membawa usaha tersebut dapat berkembang dengan baik dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas. Struktur organisasi diperlukan karena orang-orang yang ada dalam struktur tersebut akan bertanggung jawab dalam mengatur semua proses yang ada di dalam produksi. Yang pertama yaitu harus ada kepala yang menjadi pimpinan dalam usaha tersebut agar dapat mengarahkan serta memberitahu apa yang akan dikerjakan untuk usaha keripik singkong ini dapat maju ke depannya.
Yang kedua, harus ada manajer atau bawahan dari kepala yang akan membantu pimpinan dalam menjalankan tugas dan juga memberikan arahan serta membuat sebuah riset atau pandangan yang dimana akan berguna untuk perkembangan usaha keripik singkong itu ke depannya. Yang ketiga, harus ada karyawan yang terampil dan jujur. Dengan adanya karyawan yang terampil dan jujur, maka akan membuat usaha keripik singkong ini menjadi usaha yang akan lebih dapat bersaing dengan produk lain. Karena keterampilan dan kejujuran karyawan ini, usaha keripik singkong tidak akan mengalami kerugian atau kebangkrutan. Yang ketiga, menjaga kualitas produk keripik singkong. Dalam membuat suatu usaha, tentunya mutu atau kualitas yang harus diutamakan. Karena di sanalah dapat melihat apakah usaha yang kita jalani atau yang kita buat berhasil. Mutu atau kualitas produk harus dilihat dari berbagai bidang, baik itu sisi bahan-bahan pembuatan produk maupun alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan produk tersebut. Ada beberapa cara dalam menjaga kualitas keripik singkong antara yang pertama, produk keripik ini yang memiliki bahan utamanya yaitu singkong atau ubi kayu haruslah singkong yang berkualitas baik dan bagus. Yang kedua, melakukan inovasi produk. Jika rasa produk keripik singkong kita tersebut kurang menarik konsumen, maka kita berinovasi tanpa mengurangkan mutu produk yang sama. Yang ketiga, mesin produksi sangat berpengaruh dalam produksi barang. Pemeliharaan mesin harus dilakukan agar mesin tetap bisa berproduksi dengan baik dan mutu produk tidak berubah. Yang keempat, kita harus menjaga metode produksi produk keripik singkong. Jika metode produksi berubah, maka mutu produk juga akan berubah. Sebisa mungkin metode yang digunakan harus sama atau lebih baik untuk mempertahankan mutu. Yang kelima, memiliki sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Yang keenam, membuat kemasan atau bungkus terhadap produk tersebut dengan baik dan menarik. Singkong yang ada di Nagari Kapolokoto hanya dibungkus atau dikemas dengan plastik biasa, lalu ditutup menggunakan karet gelang atau biasanya ujung plastik disatukan menggunakan api. Supaya dapat bersaing dengan produk buatan pabrik, maka harus diberi juga kemasan yang dapat membuat keripik singkong tersebut dapat bertahan lama. Dengan hal itu juga bisa menambah nilai jual pada produk keripik singkong tersebut. Yang keempat, mempromosikan usaha keripik singkong. Pada zaman sekarang yang dimana teknologi sudah sangat berkembang dengan cepat dan pesat, tidak dipungkiri dengan kemajuan teknologi, informasi pada saat sekarang ini sangat mempermudah dan membantu usaha-usaha kecil rumahan untuk berkembang dan dapat dikenal banyak orang. Maka dari itu, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi ini, diharapkan usaha produk singkong di Nagari Kapolokoto dapat mempromosikan produknya dengan baik dan dapat dikenal oleh banyak orang. Tentunya, dalam mempromosikan usaha produk singkong ini harus ada cara-cara atau langkah-langkah yang kita terapkan. Antara lain, yang pertama, menciptakan keunikan pada produk keripik singkong. Tentunya, dengan memiliki keunikan yang beda dengan yang lain, maka produk keripik singkong di Nagari Kapolokoto akan memiliki nilai jual yang lebih baik. Yang kedua, membuat sebuah majalah yang mencantumkan logo atau nama produk keripik singkong. Yang ketiga, membuat poster brosur atau spanduk. Dengan dibuatnya poster atau spanduk tersebut akan membuat para konsumen dapat mengetahui keberadaan di mana lokasi pembuatan produk keripik singkong di Nagari Kapolokoto tersebut. Yang keempat, membuat seragam atau t-shirt karyawan. Apabila telah memiliki karyawan dalam membantu produksi keripik singkong ini, hal ini akan menarik perhatian target market untuk melihat sehingga mengetahui adanya produk keripik singkong di Nagari Kapolokoto. Yang kelima, melakukan promosi di berbagai media sosial. Pada zaman sekarang, sosial media sangat membantu dalam segala aktivitas, seperti aktivitas pribadi maupun usaha. Media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter akan membantu promosi usaha keripik singkong tersebut. Yang keenam, melakukan promosi di berbagai platform e-commerce yang ada. Di zaman yang semakin canggih, telah banyak bermunculan media platform yang menyediakan tempat bagi para pebisnis untuk mempromosikan produknya kepada para konsumen tanpa harus bertemu, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, serta banyak platform lainnya.
Dengan adanya platform seperti ini, maka sangat mudah bagi produk keripik singkong di Nagari Kapalokoto untuk menjualkan serta mempromosikan produknya. Yang kelima, pencatatan keuangan usaha keripik singkong. Sekarang, di zaman yang telah maju dan berkembang, pencatatan keuangan usaha dapat dilakukan dengan cara komputerisasi. Banyak program atau sistem yang menyediakan kemudahan dalam melakukan pencatatan usaha, baik itu pembelian maupun penjualan produk. Pencatatan yang baik akan mempengaruhi keberhasilan dalam bisnis yang dijalankan. Adapun beberapa manfaat apabila usaha kita dibuatkan pencatatan keuangan antara lain: yang pertama, perkembangan usaha dapat diketahui secara detail. Apabila kita mencatat detail dan benar transaksi dalam usaha kita, maka kita dapat mengetahui sejauh mana perkembangan usaha kita. Yang kedua, kondisi keuangan usaha dapat diketahui. Dengan dibuatnya pencatatan keuangan, kita dapat mengetahui keadaan keuangan usaha atau bisnis kita. Yang ketiga, membantu strategi bisnis selanjutnya. Pencatatan keuangan yang lengkap dan terperinci akan menjadi alat analisis bagi kinerja bisnis. Yang keempat, kreditor atau investor tidak takut melakukan transaksi kepada usaha kita karena keuangan usaha kita dibuat secara baik dan terperinci. Kelima, untuk memudahkan saat pelaporan pajak. Jika usaha kita sudah memiliki NPWP, maka kita mempunyai kewajiban untuk melaporkan pajak usaha. Dalam membuat sebuah sistem informasi pencatatan keuangan usaha keripik singkong di Nagari Kapalokoto ini, kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Visual Fox Pro 9.0. Ada beberapa fitur yang akan membantu pengguna dalam melakukan pencatatan keuangan usahanya, antara lain, yang pertama, ada yang namanya project. Di sana, kita buat nama project tersebut dengan nama usaha yang kita buat. Yang kedua, database. Di dalam Microsoft Visual Fox Pro 9.0, tentu adanya database yang berguna untuk mengelompokkan data, mempermudah identifikasi data, dan menyimpan data sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam sistem informasi tersebut. Yang ketiga, tabel. Tabel ini berfungsi sebagai tempat penampungan data yang telah kita entrykan atau yang kita buat sebelumnya. Yang keempat, form. Form adalah sebuah objek yang digunakan untuk pengguna dalam mengentrikan data atau memasukkan data yang diinginkan. Pada Microsoft Visual Fox Pro 9.0, kita bisa membuat berbagai macam form. Di sini, karena usaha kita adalah keripik singkong, maka form yang kita buat harus sesuai dengan data yang ingin kita buat. Contohnya, kita buat form untuk data-data pembelian bahan-bahan produksi keripik singkong ini, kemudian membuat form untuk pengeluaran dan pemasukan keuangan usaha. Yang kelima, report. Report ini sendiri adalah fitur yang dapat mempresentasikan hasil olahan data yang dapat dijadikan suatu informasi bagi organisasi pelaku usaha yang bisa dipahami dan dicetak. Kesimpulan. Jadi, perancangan sistem informasi pengelolaan usaha keripik singkong di Nagari Kapalokoto ini harus dijalankan dan diterapkan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. Karena hal ini memegang peranan penting dalam menciptakan dan menjaga perekonomian warga sehingga dapat terangkat. Selain itu, dengan diterapkannya sistem informasi yang seperti ini akan berguna untuk memperkenalkan kepada warga bahwa ada sistem yang dapat membantu meringankan pekerjaannya, serta warga mampu menyikapi perubahan-perubahan dalam usaha saat ini yang sudah banyak memakai teknologi digital dalam melakukan bisnisnya. Saya berharap semoga produk keripik singkong di Nagari Kapalokoto maupun di daerah lain dapat memiliki kualitas yang tinggi dan bermutu serta terkenal ke seluruh Indonesia, sehingga produk-produk usaha rumahan daerah dapat bersaing dengan produk-produk hasil pabrik besar. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang perancangan sistem informasi pengelolaan usaha keripik singkong di Nagari Kapalokoto. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar, dan saya tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofika Enggari Eskom Memkom selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan dalam pengerjaan tugas ini. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.